morning. Sehari ini kita akan membuat pembacaan Alkitab di dalam Lukas 20 dan 21. Oke. So hari ini merupakan hari yang ke-60. Yeay. So mari kita baca. Oke, membaca bersama. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah bersama dengan kami sepanjang malam tadi, sepanjang tidur kami, dan pada saat ini kami berpeluang lagi untuk melayani Engkau melalui pembacaan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap satu kami, maupun saya yang membaca dan mereka yang mendengar apa yang saya bacakan. Engkau berikan kami pengertian agar kami dapat mengambil segala yang kami pelajari, segala firman-Mu ini untuk dijadikan teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pembacaan kami agar kami mendapat fokus yang sepenuhnya. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penembus kami semua. Amin. So, mari kita baca. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepada ahli-ahli Taurat serta tua-tua Yesus. Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? 3. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, 4. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? 5. Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? 6. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. 7. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. 8. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Oke, seterusnya perumpamaan tentang pengarap kebun anggur. 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada pengarap-pengarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. 10. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada pengarap-pengarap itu supaya mereka menyerahkan sebahagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi pengarap-pengarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. 11. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. 12. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka lalu dilemparkan keluar kebun itu. 13. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ya mereka segani. 14. Tetapi ketika pengarap-pengarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. 15. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? 16. Ia akan datang dan membinasakan pengarap-pengarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. 17. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. 18. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak.
Seterusnya tentang membayar pajak kepada kaisar. 20. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amat Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. 22. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, 24. Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, 28. Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. 30. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan ayat 31, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. 32. Akhirnya perempuan itu pun mati. 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bahagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 38. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. 39. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. 40. Sebab mereka tidak berani lagi untuk menanyakan apa-apa kepada Yesus. Hubungan antara Yesus dan Daud. 41. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? 42. Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 44. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. 45. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus berkata kepada muridnya, 46. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat berdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dan perjamuan. 47. Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata-mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Seterusnya dalam Lukas 21 sudah kita, persembahan seorang janda miskin. 21 ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bait Allah akan diruntuhkan. 5. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan, ayat 7. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 12. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. 13. Itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu. 16. Dan kamu akan diserahkan juga orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Seterusnya tentang runtuhnya Yerusalem. 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera-tentera, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. 21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pendusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. 22. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. 23. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. 24. Dan mereka akan tewas oleh mata, pedang, dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa sahaja. 30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan itu tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. 33, langit itu dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 37, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. 38, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Sampai di sini saja kita punya pembacaan hari ini. Oke, bagaimana Yesus menghadapi tentang penolakan pada zaman itu, pada zaman dia berada di dunia dahulu, dan bagaimana Yesus mengingatkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga untuk kedatangan dia. Oke? So, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dalam pembacaan Alkitab kami hari ini Tuhan, dalam Lukas 20 dan 21. Kiranya apa yang kami bacakan itu menjadi pedoman hidup kami, menjadi teguran dan peringatan kepada kami untuk senantiasa setia dan dekat kepadamu Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Saat ini saya serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.